Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Timur Tengah Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tainsala beserta jajaran yang ada di Desa Tainsala, yang kami hormati Bapak BPD bersama jajaran yang ada di Desa Tainsala, yang kami hormati Bapak Ketua Perisai Bapak Afif bin Sasi, dan teman-teman perisai yang pada malam hari ini berada di tempat ini. Yang saya ayu banggakan keluarga besar almarhum Bapak Henrikus Kiik. Terima kasih untuk kita semua sudah hadir di tempat ini. Hari ini adalah simbolis atau penyerahan jaminan kematian bagi almarhum Bapak Henrikus Kiik yang menjadi anggota BPJS 3 bulan lalu. Beliau baru masuk 2 minggu dan ini adalah program pemerintah, jadi terbukti bahwa beliau almarhum berhak mendapatkan jaminan kematian sebesar 42 juta. Baik, terima kasih. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya minta kepada Bapak Desa Tainsala untuk bisa memberikan sepatah dua kata. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Timur Tengah Utara, yang kami hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan atau yang diwakili, yang kami hormati Ketua Stasi Santuleo Agung Tainsala, yang kami hormati BPD yang hadir, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, dan yang kami kasihi almarhum Henrikus Kiik, dan yang kami hormati keluarga duka, singkatnya kita sekalian yang hadir yang kami hormati dan kasihi. Selamat malam untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya mengajak kita sekalian, mari kita naikkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan karena atas perlindungannya. Maka di kesempatan malam hari ini dari BPJS Ketenagakerjaan hadir di tengah kita, yang walaupun cuaca tidak mengizinkan, jarak tempuh dari Kota Kepa ke Tainsala lebih kurang 84 km. Sepanjang jalan tentu saja para petugas pasti mengalami hambatan, terutama jalan kami ada yang rusak, ada yang baik, dan ini mohon dimaklumi. Pada kesempatan yang berikut, bahwa ini sangat luar biasa, kami kaget ketika hadirnya BPJS Ketenagakerjaan. Ini mendorong kami warga masyarakat Desa Tainsala kalau bisa masuk anggota BPJS ini. Dan sebagai informasi bahwa mungkin sudah banyak yang masuk anggota BPJS, ada yang lain belum. Jadi saya harapkan kalau bisa terus mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, semuanya bisa masuk dalam, karena ini program pemerintah. Jadi Bapak Mama sekalian yang hadir, hikmat ke ketahin. Jadi ini sebentar akan adakan penyerahan kepada keluarga duka. Uang yang diserahkan tolong dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan keluarga
dan juga terutama pada almarhum Henrikus Kiik. Kematian kita tidak kita inginkan, tapi Tuhanlah yang mengetahui kematian kita. Saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus BPJS yang sudah hadir, walaupun ada tantangan, tapi karena merupakan anggota dari BPJS, mau tidak mau kita harus melaksanakan tugas itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Desa Tensala yang telah membawakan sepatah dua kata untuk kita semua. Cara berikutnya sambutan dari Ibu Wakil Bupati sekaligus mensosialisasikan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak dan Mama, mari kita mendengar dengan baik. Baik, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak Desa Tainsala bersama Mama Desa selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tainsala, teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan, ada Ketua Perisai bersama seluruh tim yang saya hormati dan saya banggakan. Singkatnya, Bapak, Mama, kakak adik semua yang tidak akan saya sebut satu persatu, tetapi saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan dulu, saya Susana Suryani Sarumaha. Nama terlalu susah ya, Bapak Mama. Tapi susah mana dengan ini? Saya datang pitain salah ini. Tadi lumayan perjalanan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saya istri dari Wakil Bupati Timur Tengah Utara, Bapak Eusebius bin Sasi. Tentunya saya temanan dengan Mama ya sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten. Kehadiran saya hari ini bersama teman-teman tim perisai BPJS Ketenagakerjaan, ya, Ketenagakerjaan. Jadi perisai ini, mereka teman-teman ini, mereka adalah mitranya BPJS Ketenagakerjaan. Mereka lah kepanjangan tangan, kepanjangan penyampaian, kepanjangan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa ini tentang BPJS Ketenagakerjaan. Saya langsung masuk ke sana ya. Bapak Mama harus tahu dulu, BPJS itu ada dua. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Nah, harus omong supaya jangan salah nanti ada yang bilang, oh saya sudah ada. Padahal itu kesehatan pasti. Ya, BPJS Kesehatan kaitannya kalau kita sakit, kita berobat mulai dari anak kecil sampai orang tua atau ibu hamil berobat di sana. Ya, dengan sesuai dengan berapa mau kelas ambil kelas apa, kelas 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi BPJS Kesehatan juga ada program pemerintah yaitu disebut KIS, Kartu Indonesia Sehat, yang diberikan kepada masyarakat itu gratis untuk berobat juga. Dan kalau ASN, BPJS Kesehatan sudah jelas langsung potong digaji sehingga mereka masuk BPJS Kesehatan berobat sudah seakan-akan gratis. Nah, hari ini saya dengan teman-teman datang berbicara BPJS Ketenagakerjaan. Sudah ada satu bukti ya, orang yang sangat kita kasihi, Bapak Henrikus Kiik yang Tuhan panggil beberapa waktu yang lalu, itu ini seorang peserta BPJS aktif. Karena aktiflah maka ahli waris keluarga bisa mendapat 42 juta. Bapak Mama, BPJS Tenaga Kerja ini sebenarnya ada 5 manfaatnya, ya. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi yang dua ini, pensiun dan kehilangan pekerjaan ini, di sini kita belum karena persyaratannya cukup ini dan itu baru di Jawa sana, ya. Jadi yang kita sekarang ada 3 manfaat ini. Jaminan kecelakaan kerja, ya. Maksudnya gini, BPJS Tenaga Kerja ini dia hadir, namanya tenaga kerja, berarti ini berlaku kepada semua mereka yang sudah bisa bekerja. Siapa yang boleh bekerja, yang dianggap sudah bisa bekerja, tentu adalah orang-orang yang sudah dianggap dewasa,
sudah besar, ya toh, anak kecil ada undang-undangnya yang ada perlindungan buat anak-anak belum boleh bekerja. Maka orang yang sudah dewasa, apa yang menandakan dia dewasa? Dia harus punya KTP, ya toh. Kalau orang sudah punya KTP berarti dia dianggap sudah dewasa, sudah bisa bekerja. Nah, persyaratan utamanya harus punya KTP. Dan kemudian persyaratan yang sangat utama lagi adalah dia harus dalam keadaan sehat. Artinya, namanya dia tenaga kerja toh, berarti dia masih bisa bekerja. Nah, yang bisa masuk ini orang yang bisa bekerja, ya, orang yang dalam keadaan sehat. Nah, kalau umpama dia sudah terbaring, sakit, tidak bisa buat gerak apa-apa, dia tentu tidak. Tetapi kalau dia sekalipun sakit tapi dia masih bisa beraktivitas, nah, itu dia punya hak. Nah, kemudian BPJS Ketenagakerjaan ini diberikan kepada mereka yang diberikan perlindungan ketika mereka bekerja. Contoh, kita di Timur ini, kita semua kan rata-rata pasti punya kebun toh, punya ternak, jadi kita petani, ya sawah atau apapun, artinya kita petani, kita peternak atau tukang ojek atau tukang bangunan, kita mungkin punya kios. Jangan jauh-jauh, jangan terlalu yang pikiran jauh-jauh. Mungkin dengan HP sekarang anak-anak muda, dengan HP dia bisa jual pulsa. Itu juga pekerjaan, karena menghasilkan untung 100 rupiah, tapi itu juga pekerjaan. Jadi pekerjaan apa? Tenun atau apapun pekerjaan itu, ketika saya dengan bapak mama bekerja dan terjadi kecelakaan kerja, ya, terjadi kecelakaan di saat kita bekerja itu, maka BPJS hadir memberikan perlindungan. Kecelakaan ini bukan kecelakaan lalu lintas saja, kecelakaan apa saja, ya. Mungkin mama orang lagi di kebun, walaupun di belakang kebunnya mungkin tidak harus kebun itu harus sampai hektar-hektaran, tidak. Mungkin kita punya satu petak, tapi kemudian hasil kita ini, kita lagi kerja di kebun, hasil ini mungkin kita juga bisa saja pergi jual, kasih jual di tetangga atau di pasar dimanapun. Terjadi satu kecelakaan atau mungkin di kebun terjadi kecelakaan, maka BPJS hadir untuk memberikan perlindungan. Perlindungannya bagaimana? Satu, ya, ketika bapak mama terjadi kecelakaan di saat bekerja, maka perjalanan kita kan harus segera kemana? Rumah sakit toh? Atau ke balai pengobatan, puskesmas atau apapun. Kita harus pergi. Yang paling utama adalah pertolongan pertama, segera pergi. Nah, pas kita mau pergi kan kadang kita bingung, saya mau pergi, oto tidak ada atau motor tidak ada. Kalaupun ada motor, mungkin ini lagi kecelakaannya cukup parah yang harus dipapa, dibawa dengan oto umpama toh. Nah, kita bingung, tidak ada kendaraan. Bapak mama bisa pakai kendaraan siapa saja kita pakai, sementara kita sewa, istilahnya gitu. Kita sewa, nanti BPJS akan mengembalikan biaya transport itu. Ya, perjalanan darat itu maksimal 5 juta. Nah, ini 5 juta kalau kita sewa oto di rumah sakit ini dari mana ke mana, ya toh? Nah, artinya sampai maksimal sudah diberikan. Kemudian perjalanan laut itu 2 juta. Kemudian perjalanan udara. Contoh, mungkin saya pulang dari sini, saya kasih contoh saya saja ya. Nah, pulang dari sini terus tiba-tiba mungkin mau turun dari situ kesalah kaki, kemudian kaki saya terjadi kecelakaan, harus dilarikan ke rumah sakit. Ternyata kaki saya patah. Nah, dan alat-alat di sini mungkin di rumah sakit tidak memungkinkan. Saya harus segera dilarikan ke Jakarta atau kemana. Nah, itu transport saya, penerbangan saya naik pesawat itu ditanggung oleh BPJS sampai saya sampai di rumah sakit. Itu pertama, biaya transport. Yang kedua, BPJS tidak terbatas untuk membiayai kita pengobatan, ya. Pengobatannya tidak terbatas. Kalau kecelakaan lalu lintas itu kan berkaitannya dengan ini jasara harja, mereka ada batas 20 juta. Kalau kita tidak terbatas, beberapa bulan yang lalu ada yang sampai karena operasi kepala dan lain sebagainya, kecelakaan yang lumayan itu sampai bayarnya miliar, dan itu BPJS membayar semua. Jadi tidak terbatas. Bahkan ketika kita mungkin di rumah sakit ini atau puskesmas, kecelakaan kita cukup parah dan tidak ada alat yang ini harus dirujuk, BPJS siap merujuk.
Umpama kita minta harus dokter bilang harus rujuk ke Kupang atau ke Surabaya atau kemana, nah itu akan ditanggung semuanya oleh BPJS sampai kita benar-benar sembuh. Kemudian yang ketiga, kita dapatnya kelas 1. Mau dia itu pengusaha yang masuk BPJS atau pejabat atau dia hanya sekedar tukang ojek atau dia hanya sekedar petani, semua sama pelayanannya kelas 1. Ya. Kalau BPJS tenaga kerja sesuai dengan kelas berapa yang kita ambil. Kalau BPJS kesehatan, ya toh? Kelas 1 kah, kelas 2, kelas 3. Nah, itu sesuai itu. Nah, ini sama semua. Artinya mereka memberikan pelayanan yang sangat maksimal. Itu ketiga. Yang keempat, ketika Bapak Mama dalam keadaan kecelakaan kerja dan kemudian di masa lagi pengobatan, di masa kemudian pemulihan, yang mengakibatkan Bapak tidak bisa bekerja dulu. Contoh, sudah beberapa peserta yang kemudian jatuh dari pohon. Ketika dia mau ambil kelapa, dia jatuh, mengakibatkan kakinya patah, dia masih dalam pemulihan, membuat dia tidak bisa bekerja toh. Nah, BPJS akan hadir membantu dengan memberikan semacam kita kan belum bisa bekerja lagi. BPJS akan memberikan santunan setiap bulan 1 juta. Sampai yang bersangkutan dinyatakan dia sudah bisa bekerja lagi dan kemudian berhenti. Paling tidak maksimal sampai 1 tahun dikasih. Setelah 1 tahun ternyata masih, berikutnya dikasih 5.500 sampai kemudian total sembuh. Nah, Bapak Mama, jadi kita masuk BPJS tenaga kerja, kita dilindungi benar-benar diri kita ketika kita sedang bekerja. Nah, itu perlindungan untuk diri kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah jaminan kematian ya. Jaminan kematian, Bapak Mama mau masuk BPJS atau tidak, tapi pada saatnya Tuhan panggil, soalnya ada yang bisa tolak, iya toh? Tidak ada yang bilang itu dulu saya masuk BPJS dulu, tidak bisa. Atau bilang jangan dulu. Nah, jadi kita nama semua sudah dicatat kapan saatnya, kapan saatnya. Sehingga ketika kita masuk BPJS ketenaga kerjaan, maka ada perlindungan manfaat yang diberikan kepada keluarga kita, keluarga yang kita tinggal. Kenapa? Program ini oleh pemerintah ini program nasional, ya, bukan program daerah, tapi program nasional. Artinya ini program yang langsung oleh presiden, ya. Ini jaminan sosial, Bapak Mama harus tahu. Ini adalah jaminan sosial. Kalau asuransi saya tidak bicara di sini. Saya hanya bicara jaminan sosial. Jaminan sosial ini, ya, artinya pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden membantu kita mungkin di masa tua kita, membantu masyarakat untuk kehidupannya semakin lebih bermartabat, lebih layak gitu. Maka hadirlah jaminan sosial. Kalau di luar negeri kita yang sudah umur gini, apalagi kita yang sudah mulai pensiun, ya, itu mereka semua ditanggung oleh negaranya. Nah, negaranya tanggung mereka, bahkan digaji. Kita perlahan-lahan, walaupun kita masih tetap bayar, tetapi bayarnya sangat kecil, masih mampu kita. Nah, yang kedua tadi saya bilang jaminan kematian. Jaminan kematian apabila seseorang meninggal yang sudah masuk sebagai peserta BPJS, ya, contoh, saya masuk, tapi Bapak tidak masuk, umpama, ya, suami saya tidak masuk, maka yang dilindungi itu adalah saya. Jadi kalau saya meninggal, ya, itu nanti akan diterima oleh ahli waris keluarga. Tapi kalau kemudian Bapak meninggal, tapi Bapak rupanya tidak masuk tadi, hanya yang masuk kebetulan yang baru masuk Mama, Bapak tidak masuk, ya tidak dapat. Tidak dapat tadi keluarga yang ditinggal itu, Mama dan anak-anak tidak dapat. Maka sebaiknya ini Bapak Mama harus masuk. Juga anak yang sudah ada KTP, karena saling memberikan perlindungan, saling memberikan manfaat yang baik, ya. Kalau kita sayang keluarga kita, kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, anak-anak kita, terhadap kita mencintai istri, suami, anak-anak kita, pasti setelah dengar kabar ini harus masuk BPJS tenaga kerja, karena ini manfaatnya sangat bagus. Maka ketika meninggal, kalau meninggalnya biasa, bukan di saat bekerja, itu terimanya 42 juta. Seperti almarhum Bapak Hendrikus G, terima 42 juta. Termasuk meninggal karena apa saja. Ya, anak-anak muda mungkin putus cinta, kata salah apa, terus dia habis
kasarnya tuh sampai gantung diri di pohon tomat. Nah, pokoknya apa Sal? Kemarin ada yang bunuh diri, dicek nih, dia masuk BPJS ke tidak? Karena apapun dia meninggal pasti dapat. Karena asal dia benar-benar adalah seorang peserta yang aktif. Nah, bisa dapat lebih dari 42 juta apabila meninggalnya di saat kita bekerja. Nah, ini yang penting Bapak Desa. Tolong Bapak Desa kalau ada warga, ada masyarakat Bapak Desa yang kemudian dia adalah peserta BPJS dan kemudian meninggal, cek baik-baik kronologi meninggalnya nih bagaimana. Ya toh, bisa saja meninggalnya itu di saat dia lagi bekerja di kebun. Ya toh? Nah, atau dia mungkin kemarin ada itu. Dia tukang bangunan. Nah, dia lagi mau perbaiki ini, hujan mungkin terus dia kena kesetrum. Nah, itu meninggal karena kerja. Maka terimanya 70 juta. Jadi tahu baik-baik ini meninggalnya karena apa. Ya, nah, itu harus tahu. Jadi dapatnya 70 juta. Kalau meninggal karena kerja dapat 70 juta, selain dapat 70 juta, 2 anaknya diurus sama pemerintah untuk dapat biaya pendidikan atau beasiswa lah, biaya pendidikan. Pendidikannya itu kalau kita hitung total itu 174 juta. Di luar yang 70 juta tadi dapat lagi 174 juta, dikasihnya mulai dari anak usia 3 tahun. Anak usia 3 tahun, 2 anak dikasih nih. Ya, kalau anak 3 berarti tetap 2 saja dikasih. Kalau anak 1 jangan paksa harus cepat-cepat dapat nanti. Boleh saja nanti. Ya toh? Nah, nanti pada waktunya ada yang anaknya belum umur 3 tahun tapi dia sudah masuk pada saat 3 tahun dikasih. Ada yang begitu. Jadi dikasih untuk 2 anak. 2 anak ini dari umur 3 tahun sampai lulus SD. Berarti berapa? Kira-kira 8 tahun. Ya. 8 tahun ini setiap anak tiap tahun dikasih 1,5 juta. Berarti 3 juta toh 2 anak. 3 juta, 3 juta, 3 juta terus sampai 8 tahun. Itu lulus SD. Dia mau ke SMP dikasih lagi 2 juta tiap anak. Berarti 4 juta, 4 juta, 4 juta sampai lulus SMP. Mau ke SMA dikasih lagi 3 juta per anak. Berarti 6 juta, 6 juta, 6 juta. Ya. Kemudian pemerintah tidak hanya sampai stop lulus SMA. Pemerintah berkehendak supaya semua masyarakat Indonesia, semua rakyat Indonesia harus menjadi orang-orang yang cerdas, yang bisa bersaing dengan orang yang di luar sana. Maka kuliah pun dikasih 12 juta per tahun per anak selama 5 tahun. Berapa? Coba. 24, 24, 24, 24, 24 selama 5 tahun. Padahal kita kuliah juga di sini paling tinggi 1 semester 500.000. 1 tahun berarti 1 juta. Kenapa pemerintah sampai kasih 12 juta? Standar yang dipakai adalah standar nasional karena ini adalah program nasional. Bukan standar kita punya, makanya kok bisa gitu? Berarti uang sisa itu masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain, untuk kehidupan, ya toh? Nah itu kalau meninggalnya di saat bekerja 70 ditambah lagi 174 juta untuk anak sekolah. Pertanyaannya, bagaimana kalau meninggalnya tidak di saat bekerja? Apakah dapat? Dapat. Kalau ya yang bersangkutan menjadi peserta BPJS selama 3 tahun aktif, lancar, ya minimal, ya toh 3 tahun, ya. Kalau sudah 3 tahun, kapanpun kita masih lanjutkan dan kapan kita meninggal, artinya pasti satu waktu anak kita tetap terakomodir. Tapi harus lancar bayar, ya. Jangan sampai 3 tahunnya 1 tahun bayar satu kali 1 bulan. Bulan berikut tidak bayar, tahun depan baru daftar lagi. Sekarang kan kita pakai digital, pakai komputer, jadi sistem yang bekerja. Jadi nanti kalau umpama tiba-tiba mama bapak dorang tidak bayar, kemudian terjadi resiko, contoh kecelakaan kerja atau kematian, maka itu tidak bisa disalahkan petugas ini. Kenapa saya tidak dapat, yang ini dapat saya tidak? Dicek, itu di sistem dengan sendirinya nama kita tidak ada. Jadi bukan salah petugas, karena baru kita cek, oh ternyata
Bapak mungkin terlambat bayar, tidak bayar selama ini. Karena ini bayarnya kecil, maka tidak boleh terlambat bayar. Yang bisa menghindari supaya tidak terlambat bayar, bayarnya bayar ke muka. Kalau BPJS Kesehatan kan bayarnya kan tiap bulan toh. Nah, tidak bisa bayar langsung berapa bulan ke depan. Nah, ini bisa. Jadi Bapak Mama bisa bayar langsung 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, silakan. Bayar itu kan tenang, kita kerja, kita tenang gitu. Karena kalau kita terlambat bayar, terus jangan sampai kita bayar per bulan akhirnya administrasi. Biasa ada toh, di sini kan tidak ada bank ya. Nah, bisa ada kanal-kanal, apapun kanal itu pasti ada administrasi. Jadi kalau Bapak Mama mau bayar per bulan itu hak Bapak Mama, tetapi harus hitung-hitung secara ini tanpa sadar biaya pengeluarannya besar. Nah, dan belum tentu lagi pada saat kita mau bayar kita ada uang. Jadi sekali kalau kita lagi panen kah, lagi apa, ada uang, bayar sudah. Nah, 3 tadi yang saya sebut, 3 manfaat ini tadi, itu bayarnya 1 bulan hanya 36.800. Besar ke kecil itu? Hah? Kecil. Bisa bayar kah tidak? Mampu kah tidak? Harusnya bisa, iya toh? Harus bisa. Kalau terjadi segala sesuatu, resiko kecelakaan kerja, ataupun Tuhan memang sudah saatnya panggil kita, maka kita dilindungi oleh BPJS dengan biaya yang tadi saya sebut. Kita dapat, minimal kita dapat 42 juta. Nah, tadi baru saya omong baru 2 toh, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Satu lagi adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini sama artinya kalau orang pegawai negeri itu dibilang dia punya pensiun, ya, taspen, dia punya taspen. Nah, itu bisa seperti gitu. Jadi ada uang kita di saat kita tua nanti, di saat kita mungkin sudah tidak punya, kita tidak bisa bekerja, atau mungkin supaya kita tidak merepotkan anak, atau anak juga mungkin lagi ada merantau, kita punya jaminan uang jaminan hari tua. Nah, dari 36.800 yang paling besar itu adalah tabungan jaminan hari tua 20.000. Jadi 20.000 ini dari 36. Dari 36, 20.000 itu adalah jaminan hari tua, kematian itu 6.800, terus 10.000 itu adalah jaminan kecelakaan kerja. Itu rinciannya. Maka 20.000 ini Bapak Mama bisa ambil di usia 56 tahun. Ya, nanti contoh ya, saya umur sekarang 54, saya 54 tahun, nanti 2 tahun lagi saya bisa ambil, saya punya uang jaminan hari tua. Nanti BPJS akan mengingatkan kita, silakan Anda untuk mencairkan uang jaminan hari tua. Bagaimana kalau yang masuk BPJS ini usianya di atas 56 tahun? Nah, sulewat toh? Bisa, tetap uang jaminan hari tua ini bisa diambil kapan saja. Dia bisa ambil kapan saja. Cuma tanda kutip, karena ini namanya jaminan hari tua, memang Bapak Mama punya hak. Cuma jangan sampai baru masuk 2 bulan langsung mau ambil. Nah, jaminan hari tua ini berapa banyak Bapak Mama simpan dikali nanti bunga lah. Kalau bilang pengembangan bunganya itu 7%. Ya. Kalau perbankan lain tidak sampai segitu. Ini ada undang-undangnya. Jadi ini 7%. Karena memang pemerintah buat untuk membantu masyarakat ketika di masa tuanya. Jadi berapa banyak ini. Nah, kita bisa cairkan tadi, terus kita bisa lanjutkan tadi. Yang tadi usia 56 tahun. Mudah-mudahan yang saya omong bisa dimengerti ya. Nah, bisa paham ya Bapak Mama. Jadi silakan Bapak Mama yang tahu kondisi saya harus masuk yang mana. Paling tidak gini, umpama dalam rumah ada bapak, ada mama, mungkin juga ada anak yang sudah punya KTP, boleh 1 orang yang masuk 36. Kalau merasa bisa semua juga bagus. Ya. Yang lainnya mungkin 16.800. Jadi kalau 16.800 berarti dia tidak ada jaminan hari tua. Dia hanya jaminan kecelakaan kerja dengan jaminan kematian. Ini 2 ini saja. Tapi kalau dia ambil 36.800 maka dengan jaminan hari tua. Bisa, tinggal pilih saja kemampuan kita. Yang paling utama adalah bayar tepat waktu. Bayarnya harus tepat. Contoh,
Bapak mama jangan bilang ini hari tanggal berapa, tanggal 17 kah, tanggal 18 kah, terus nanti saya bayar tiap tanggal itu. Yang penting bayar dalam bulan itu, ya, supaya jangan pusing, nanti bingung. Tidur dia, aduh, saya sudah lewat kah atau apa. Jadi usahakan itu. Malah lebih baik, apalagi di sini kan jarak cukup jauh kemana-mana, bapak mama ada, langsung bisa bayar memang. Bayar 3 bulan minimal, atau bisa 6 bulan lebih bagus lagi. Ya, supaya kita tenang ketika bekerja. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, tapi siapa tahu ada yang mau tanya? Ada yang mungkin, ya Bapak silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Saya statusnya PNS. Ya. Di rumah kami ada 5 orang. Untuk sementara satu masih di SMP, maka dia tidak masuk. Dan berhak kami 4 orang yang masuk. Bapak, mama dengan 2 orang. 2 orang ini sementara kuliah. Mereka belum diurusnya KTP. Belum punya? Belum punya. Mungkin ada yang nanti bisa Urus. ada jalan keluar bagaimana atau tidak. Yang kedua, tentang tadi Ibu jelaskan tentang kecelakaan kerja tiap hari, maksudnya di kampung ini, di desa kami ini ada banyak kesulitan di mama-mama yang ketika melahirkan. Bapak desa ada ketika kalau mau melahirkan dan dirujuk ke Atambua atau ke Kefa, ada banyak ibu-ibu yang tidak punya namanya Jamkesmas, dan itu kesulitan bagi mereka untuk bisa membiayai ketika mereka mau pergi melahirkan. Sehingga apakah ini ada solusinya? Karena kadang-kadang ya Bapak desa sendiri di sini juga pusing dengan itu, sementara dia tidak punya surat apa-apa. Kalau bisa sebentar dapat penjelasan untuk ibu-ibu yang dapat seperti itu. Yang ketiga, ada hal kecil yang tadi bilang pergi ke kebun, tiba-tiba jatuh dari pohon, tulang patah, kaki patah atau tangan patah. Kami itu sudah bisa. Tetapi prosesnya kira-kira seperti apa supaya kami cepat dapat bantuannya. Betul. Mungkin ini 3 hal ini yang saya sampaikan. Mohon penjelasan lanjutan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi mengenai KTP, ya. Ada anak sudah kuliah tapi belum punya KTP. Pas ada Bapak desa sini toh, bahwa sebenarnya kan untuk urus itu mulai dari kenapa belum urus? Harus urus toh? Nah, urusnya itu kan terus dari mungkin akan diminta data dari mulai dari desa ya, Bapak desa, terus ke kecamatan, nanti kan ke Dukcapil. Sekarang tidak susah Bapak. Dan kemudian KTP itu langsung KTP seumur hidup. Jadi tidak susah lagi. Urus itu tidak susah. Di Dukcapil tidak susah. Kalau Bapak merasa kesulitan, nanti saya kasih saya punya nomor HP. Telepon saya kapan saja, saya akan bantu untuk supaya Dukcapil segera ini. Jadi gampang, tidak susah. Banyak yang saya memang bantu. Mungkin Bapak kesulitannya di mana? Apa? Selama ini kesulitannya? Kesulitan kami di sini ini, ya saya tidak tahu sekarang, tapi kalau kami turun ke Kefa, kadang-kadang di sana pelayanannya agak lama ya. Kita yang dari jauh bisa cepat pulang. Ya. Mungkin itu Baik. dulu. Justru Sekarang itu, pasti ya. Maka itu saya bilang, Bapak, saya lihat pelayanan sekarang sudah bagus. Mungkin kalau pas kebetulan ada juga yang mengalami habis foto, terus nanti suruh bilang besok baru datang untuk ini. Iya toh? Akhirnya kita merasa bahwa aduh, saya harus pulang lagi. Iya toh? Bisa jadi gitu. Tapi kan tentu kita tetap melihat bahwa yang dilayani kan banyak. Maka khusus untuk orang-orang tertentu ketika ada kesulitan saya akan bantu.
saya akan yang telepon langsung. Asal Bapak sudah datang di Keva, sudah bawa kelengkapan berkas semuanya, bisa datang ke Rucap 02 Nah, nanti saya akan bantu. Baik, terima kasih. Bukan hanya Bapak sendiri, tapi Iya, di alam. iya, artinya kan saya omongkan ya, siapa saja boleh. Siapa saja nanti saya kasih saya nomor HP. Mama mereka silakan kalau datang. Mungkin karena di sini Tain Salah belum pernah ya. Sudah terlalu banyak yang selalu datang dan kami bantu. Ya, karena itu kewajiban kami untuk membantu. Itu pertama ya. Yang kedua tadi mengenai Jamkesmas ya. Nah, itu kaitannya dengan bahwa tadi Bapak bilang kalau ibu-ibu hamil ya, terus harus ke sana. Nah, itu hubungannya dengan BPJS Kesehatan. Bukan tenaga kerja. Nah, tetapi saya berikan masukan juga bahwa kita ada yang namanya Kartu Indonesia Sehat. Itu ada kartu atau Jamkesmas itu yang diberikan bagi keluarga yang tidak mampu, itu diberikan dengan cuma-cuma. Yang satu tadi Bapak apa? Tentang kecelakaan setiap hari di sekitar Ya. kampung ini. Nah, kalau terjadi kecelakaan tadi, yang paling utama adalah pergi dulu ke balai pengobatan, ke rumah sakit manapun yang terdekat. Mungkin puskesmas, mungkin apa, balai pengobatan dulu. Dan sambil itu keluarga telepon siapa yang mendaftar itu. Bapak desa paling tidak minta tolong Bapak desa untuk menghubungi. Ya, sehingga segera kita akan bantu untuk berikan petunjuknya bagaimana. Tapi yang paling utama pergi dulu ke sana dan bilang bahwa saya peserta BPJS Tenaga Kerja. Karena hampir semua sudah MOU, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit swasta dan seluruh puskesmas. Jadi mereka tahu. Ya, kasih tunjuk bahwa saya peserta BPJS Tenaga Kerja. Jangan lupa bilang tenaga kerja. Ya, supaya pelayanannya adalah tenaga kerja. Begitu. Demikian. Terima kasih. Mungkin sudah ini semua karena waktu juga sebentar lagi rombongan akan datang. Kita akan kegiatan penyerahan santunan ya, penyerahan kepada keluarga. Iya Bapak. Kita mulai masuk acara ini. Demikian Bapak Mama yang bisa saya sampaikan. Nanti lewat telepon bisa komunikasi lebih lanjut sehingga apa yang mungkin kurang jelas malam ini nanti kami akan membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati yang telah mensosialisasikan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ini karena Bapak Wakil bersama Bapak Melki sudah sampai di nama, jadi kita langsung simbolis. Jadi saya minta kepada Bapak Ketua Perisai bersama teman papan simbolis bersama Bapak bersama Ibu Wakil Bupati untuk kita melakukan simbolis. Papan simbolis diberikan kepada Bapak Ketua Perisai, Bapak Stabilisasi. Jadi baik, selamat malam ya. Selamat malam oke. Bapak Desa yang kami hormati, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak Kabupaten PTU juga yang kami hormati. Selamat malam untuk kita semua. Jadi yang ini santunan ini namanya kita simboliskan. Ini hanya kertas yang tulis nama dengan uang sekian 42 juta. Ini dimaksudkan untuk semua masyarakat di sekitar sini, ya, semua masyarakat pekerja itu bisa terdorong untuk bisa memanfaatkan program ini, ya. Ijazah masyarakat ini kita punya hak untuk dapat jaminan sosial, ya. Karena uang pajak kita juga sumbang yang uang jaminan sosial ini. Jadi kita punya hak untuk hetapin humaflei. Bisa masuk toh ini? Bisa. Nah, hanya daftar di ini petugas sebanyak-banyak ini. Jadi kami itu kantornya di kantor bupati, di ini gedung DPR lama, kantor perizinan. Kayak semacam tuh aksi kantor SME. Jadi hai kantor bupati Ini kami ini petugas lapangan BPJS Ketenagakerjaan. Kantor pusatnya di Atambua. Wilayah kerja itu yang 3 kabupaten, Malaka, PTU dan Belu. Petugas seperti kami yang berdiri ini ada 100 lebih orang. Saya kira itu saja. Kami ya ini uang sudah masuk di rekening. Biasa kegiatan seperti ini kami lakukan itu setelah uangnya sudah masuk di rekening, ya, sudah masuk baru kami buat simbolis seperti ini.
Ya, ini bisa mama manfaatkan dengan baik. Mau buat kios atau beli ternak atau beli sawah sedikit. Oke, baik. Dimanfaatkan dengan baik. Iya, Saya serahkan ke diberikan Bapak kepada Desa Bapak Kepala untuk Desa. menyerahkan kepada Ya, Bapak Kepala Desa memberikan kepada ahli waris Bu Apa. istri almarhum Bapak Hendrikus Gigi. Dengan ini saya Ya, Kepala Desa Tensala Biar. menyerahkan santunan jaminan kematian sebesar 42 juta kepada ahli warisnya Mama Akulina Desi. Silakan berpose Ya, bersama. baik. Waktu dan kesempatan. Bapak Mama, uang ini sudah masuk ya, sudah masuk 42 juta. Nah ini perlu saya kasih tahu supaya Bapak nanti Dewas tahu kasih berikutnya, bisa, termasuk bisa, Mama. sudah. Uang ini pemerintah kasih, ini kan kayak uang kaget toh, tiba-tiba uang masuk, padahal baru masuk mungkin hanya baru bayar berapa rupiah. Ya, 1 bulan. ini tujuannya berapa? 3? Baru Baru 1 bulan bayar. Baru 1 bulan bayar, tiba-tiba memang saatnya Tuhan panggil Bapak, kemudian masuk uang 42 juta. Ini uang ini pemerintah kasih dengan tujuan keluarga yang ditinggal ya masih bisa melanjutkan kehidupannya ya, sehingga uang ini harus dimanfaatkan betul-betul. Bukan ini uang habis masuk baku bagi, baku pinjam, baku apa, semua akhirnya uangnya habis. Ini tujuannya untuk menolong. Maka Mama apa? Uangnya sudah dipakai untuk apa? Belum ya? Uang ini bisa untuk beli ternak, beli babi kah, beli sapi, beli ayam, ya toh? Kemudian bisa juga buka kios. Buka kios paling 10 juta, 20 juta itu penuh. Uang masih sisa. Bisa juga umpama kalau ada anak laki bisa beli apa? Motor untuk ojek. Ya toh masih sisa. Itu paling 20 juta atau 15 juta. Terus apa lagi? Anak sekolah. Anak sekolah itu bukan alasan yang paling utama, karena uang sekolah anak kita bisa hitung berapa. Jadi jangan bilang 42 ini untuk anak sekolah. Kan tiap tahun kasihnya. Tapi uang ini harus berputar. Tujuannya supaya berkembang uang ini. Jadi uang ini jangan sampai baru 3-4 bulan uang sudah tidak ada lagi. Nanti ke mana? Hidup berikutnya jadi susah, Mama ya? Jadi itu tujuan pemerintah supaya keluarga ini bisa memanfaatkan uang ini berputar terus. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tanda marga dari keluarga almarhum Bapak Hendrikus Gigi. Waktu dan kesempatan kami. Terima kasih ya. Ya, pas ya, waktunya pas. Foto bersama. Ibu-ibu harus lakukan cium. Mari, atau jauh Messi. Gini mana? Gini. Kakak di desa. Tapi kita bisa. Tanpa dia kita tidak. Fotografer. Tanpa dia kita tidak sampai di sini. Ini satu yang setia dengan Sama-sama Ibu. Kita foto sama-sama. 1, 2, 3 lagi, lihat sini semua. 1, 2, 3, oke. Senyum ada kamera. Oke. Mama-mama masyarakat yang mau foto, mari suatu yang kesempatan. Mari sudah.